Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Walau cuaca kita hujan, tetapi tidak mengurangi daripada keberkahan pertemuan kita pada pagi hari ini. Anak-anak, maza darsunal ana? Darsunal ana at-tarbiyatul islamiyah. Oke, pada minggu yang lalu atau pekan yang lalu kita telah belajar tentang nama-nama Allah. Di antaranya adalah Al-Basir yang telah kita pelajari kemarin. Apa itu Al-Basir? Allah yang Maha Melihat. Inti daripada Allah Maha Melihat adalah bagaimana kita menggunakan fasilitas penglihatan kita dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita ini selalu semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas daripada nama Allah yang kedua dalam bab ini, yakni tentang Al-Adlu. Al-Adlu. Al-Adlu itu artinya Allah yang Maha Adil. Kami akan bacakan dulu, nanti Pak Pami akan jelaskan sedikit dari apa yang kita baca insyaallah. Allah melakukan hambanya dengan adil. Orang yang beramal soleh dibalas dengan kenikmatan surga sesuai dengan amal yang dilakukannya. Orang yang melakukan keburukan dibalas dengan siksa neraka sesuai dengan keburukan yang dilakukannya. Itulah keadilannya Allah. Tidak mungkin Allah itu tidak adil ya. Orang yang berbuat maksiat dibiarkan begitu saja, tidak. Tetapi nanti kelak di akhirat Allah akan diberikan oleh Allah hukuman yang setimpal dengan apa yang ia lakukan. Begitu juga orang yang beramal soleh, tidak akan mungkin Allah biarkan begitu saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia ini dibalas dengan surga Allah kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Adil berarti menempatkan sesuatu pada tempat semestinya dan memberikan segala sesuatu dengan sesuai haknya. Sebaliknya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya dan tidak memberikan hak sepatutnya diterima oleh seseorang disebut dengan satu kezoliman. Allah telah mengharamkan kezoliman kepada dirinya. Maka anak-anak, intinya adalah Allah menyesuaikan sesuatu itu kepada tempatnya. Tidak mungkin Allah itu tidak menempatkan kepada tempatnya. Makanya Allah akan mengharamkan ataupun dia tidak mengizinkan daripada satu kezaliman. Dalam hadis qudsi, yakni Allah Subhanahu wa taala selain Al-Qur'an diriwayatkan oleh Nabi Muhammad dengan balasannya sendiri. Allah berfirman, "Wahai hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman kepada diriku. Aku telah menjadikan kezaliman itu sesuatu yang haram untuk terjadi di antara kalian." Bagaimana Allah sendiri mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim, begitu pula Allah perintahkan kepada kita jangan sampai kita melakukan satu kezaliman. Oke, kemudian bagaimana pengaruh al-adlu pada kehidupan seseorang muslim? Keyakinan bahwa adil itu melahirkan sesuatu yang beramal soleh meskipun terasa berat. Memang beramal soleh itu berat, tetapi mesti kita lakukan. Ini ada satu kisah. Di bulan Ramadan, seorang anak yang bernama Dafa, dia melihat orang ini pada siang hari minum es campur. Berpuasa di siang hari panas baginya, terasa amat berat. Terlintas di pikirannya, enak juga ya orang yang tidak puasa. Sementara dirinya harus menahan diri dari makan dan minum di siang hari yang selama sebulan penuh. Kemudian akan tetapi Dafa langsung beristighfar, astagfirullahaladzim. Dia sadar bahwa kenikmatan dunia orang yang tidak berpuasa itu bersifat semu saja, menipu saja. Tidak seberapa, hanya menghilangkan haus sementara. Tetapi akan mengantarkannya ke dalam siksa neraka di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa meskipun di dunia merasa haus pada siang hari di bulan Ramadan, tetapi puasanya akan dibalas oleh Allah, dimasukkan ke surga dari pintu Ar-Royan, yaitu pintu surga khusus bagi orang yang berpuasa. Orang yang memasuki tidak akan haus untuk selama-lamanya. Dapat yakin Allah Maha Adil. Allah memberikan surga kepada orang yang berhak karena rahmat Allah serta kepada orang yang beramal soleh.
Sedangkan neraka akan diberikan kepada orang-orang yang berhak pula karena dosa yang dilakukannya. Allah berfirman, siapa yang mengerjakan amal-amal soleh dalam keadaan beriman, dia tidak akan khawatir dia akan diperlakukan tidak adil terhadapnya dan tidak pula akan mengurangi haknya. Jadi intinya Allah akan bersikap adil kepada orang yang dia itu berpuasa ataupun mengamalkan agama Allah. Keyakinan bahwa Allah adil juga akan melahirkan ketenangan dalam menghadapi kezaliman di dunia. Baginya meskipun kezaliman menimpa di dunia, kelak akan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Dengan ridhonya menjadikan cobaan sampai terhadap semua penderitaan menjadi satu tabungan amal akhirat untuk bekal hidup di akhirat. Jadi anak-anak, dari cerita ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa insya Allah walaupun kita susah payah dalam mengamalkan agama seperti puasa, seperti kita sholat, pergi ke masjid, seperti kita ini membaca Quran, memang kelihatannya kita itu bersusah payah ya. Kelihatannya memang kita itu bermujahadah atas amal kita. Tetapi intinya anak-anak, Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan apa yang kita lakukan di kehidupan dunia dengan amal soleh itu, dengan memasukkan kita ke dalam surga. Tetapi orang yang bermalas-malasan, menunda-nunda sholat, tidak baca Quran dan lain sebagainya itu pun juga akan mendapatkan pengadilan dari Allah sesuai dengan apa yang ia lakukan. Dia tidak mengerjakan, maka dia akan mendapatkan siksa Allah nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian 3, mencontoh sifat al-adlu. Bagaimana mencontoh sifat al-adlu? Orang yang menurunkan sifat al-adlu akan menyadari pentingnya berbuat adil dalam menunaikan kewajibannya kepada siapa saja. Sebab manusia memiliki kewajiban kepada Allah, dirinya, orang yang dekatnya, dan kepada manusia secara umum. Allah telah mengatur semua hak dan kewajiban di dalam ajaran Islam. Orang yang mengamalkan ajaran Islam berarti menjalankan keadilan. Sebaliknya, orang yang melanggar ajaran Islam itu berarti telah melakukan satu kezaliman. Selain merupakan keadilan, ajaran Islam juga merupakan kebaikan dan keindahan. Beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda, merupakan kebaikan dan keindahan. Sebaiknya perbuatan dosa permusuhan merupakan keburukan, sehingga Allah melarangnya. Oleh sebab itu, kita wajib berlaku adil dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Jadi intinya, adil itu adalah bagaimana kita semaksimal mungkin menjalani kewajiban-kewajiban kita, dan tentunya kita itu akan mendapatkan hak-hak kita sesuai dengan apa yang telah kita jalani sebagai satu kewajiban kita. Ya nak ya, dengan kita menjalankan perintah Allah, kita berbuat baik kepada sesama manusia, kita tidak menzolimi orang lain, maka ini akan menjadikan satu aspek kita mengaplikasikan daripada sifat keadilan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Insya Allah anak-anak, itu saja mungkin yang bisa Pak Fahmi sampaikan pada pekan ini. Kita ada 3 nama ya. Nanti insya Allah di minggu depan kita akan bahas tentang sifat Allah juga yang selanjutnya, yakni Al-Azim. Tapi pada hari ini kita cukupkan dulu. Insya Allah silakan semuanya dibaca lagi, diulangi lagi ya. Silakan, mungkin Pak Fahmi belum memberikan tugas hari ini, tetapi kalian dengan menyimak video ini dan membaca mengulangnya, insya Allah menjadi satu pengetahuan yang insya Allah kita aplikasikan sifat ini di dalam kehidupan kita. Itu saja. Kita akhiri dengan sama-sama melafazkan kifaratul majlis. Barakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.